Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Pada kesempatan ini tak lupa kita senantiasa memanjat puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman Islam dan nikmat kesempatan, sehingga kembali kita bersama berkumpul dalam pengajian kitab Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Gus Nafi Mamonto. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita pada kesempatan malam hari ini. Dan di sebelah kanan kita hadir pula Ketua MWC Kota Mobagu Barat, ya, Bapak Fadel atau Bapak Imam di Masjid At-Taqwa. Baik, selanjutnya selawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Baik, untuk hantaran awal ini tidak memperpanjang kalam, kami langsung menyerahkan dengan hormat kepada Gus Nafi Mamonto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif fi kitab Safinatun Najah bisyarhi Lailur Raja bisyarhi Safinatun Najah di Sayyid Ahmad bin Umar Syatiri nafa'anallahu bihi wa bi ulumikum fi dharaini amin. Ila qawlihi syurutul wudu asyratun. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita malam hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, sehingga hadir insyaallah di tempat ini dalam istiqomah ya Pak Ustaz. Amin, amin ya Allah, amin. Tadi sudah dibuka oleh Ustaz Subhan. Maka yang pertama-tama yang paling utama saya hormati, saya muliakan Ustaz Subhan sendiri di sini. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan sehat walafiat. Amin. Juga Ketua MSC Kota Mobagu Barat, Pak Imam. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin ya Allah. Telah sampai pembahasan kita tentang masih di bab toharoh, yaitu syurutul wudu, syarat-syaratnya berwudu, yang dimana beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang furudul wudu, fardu-fardunya wudu, wajib-wajibnya wudu. Maka sekarang kita bahas syurutul wudu, syarat-syaratnya wudu. Nah, syurutul wudu asyratun, syaratnya wudu ini ada 10. Jadi kalau berbicara masalah syarat, itu sebelum kita memasuki pekerjaan tersebut. Kalau berbicara masalah furud, berarti di dalam pekerjaannya tersebut. Jadi syurut sebelum melakukan wudu berarti disyaratkan dulu. Nah, apa syaratnya itu? Ada 10. Yang pertama, al-Islam, harus orang Islam. Wudu syaratnya harus orang Islam. Maka yang non muslim itu wudunya gimana? Dia wudu, non muslim ya enggak sah wudunya, karena syarat pertama harus Islam. Berbicara tentang Islam, apa sih Islam itu? Kita kan agama Islam, taunya Islam, tapi nggak tahu definisinya Islam itu apa. Nah, Islam itu dari segi bahasa, dari segi lugatan, diambil dari kata al-istislam, yang artinya pasrah. Pasrah, memasrahkan, istislam. Nah itu secara lugah, secara bahasa. Kalau secara syariat, Islam itu apa? Al-Islam secara syariat adalah al-istislam bi ahkami syari'. Anja'a an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa secara syariat? Islam itu adalah pasrah terhadap hukum-hukum syariat
yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dikatakan Nabi Muhammad mengatakan kepada kita sholat, kita wajib untuk pasrah kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Nah, itu makna daripada Islam. Apa yang datang daripada Nabi Muhammad, kita harus pasrah. Nggak boleh kita, Ustaz, kok kita wajib sholat, kok kita wajib haji atau gimana? Enggak, karena ini memang sudah namanya Islam, ya harus pasrah, harus taat. Jadi itu daripada definisi Islam itu sendiri. Kita harus pasrah terhadap semua syariat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz ini itu anak kecil sudah bisa membedakan, namanya tamyiz. Membedakan apa? Dikatakan tamyiz, anak tersebut sudah bisa membedakan mana kanan, mana tangan kiri. Atau diajak ngomong sudah bisa. Kita ngajak ngomong kepada dia pakai, ini namanya tamyiz. Anak seperti ini wudhu sah wudhunya. Tapi kalau belum tamyiz, bisa nggak tahu mana kanan mana kiri, diajak ngomong masih belum paham, nggak bisa cebok sendiri. Nah, itu termasuk masih digolongkan nggak tamyiz kalau nggak cebok sendiri. Jadi kalau cebok sendiri berarti tamyiz. Ukuran tamyiz ini itu diambil daripada syariat kejadiannya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa dipeluk oleh Fir'aun, itu jenggotnya Fir'aun itu ditarik-tarik sama masih kecil. Tarik-tarik. Akhirnya kan Fir'aun ini kan berarti ini kayaknya nabi. Iya. Berarti ini kayaknya nabi nih. Akhirnya Nabi Musa masih kecil. Akhirnya sama Fir'aun dikasih pilihan antara bara api dan kurma. Jadi kata Fir'aun, kalau dia pilih kurma berarti nabi nih. Masih kecil, dikasih dua pilihan, bara api sama kurma. Sama Nabi Musa mau diambil kurma, turun malaikat Jibril, dipindahkan tangannya ke bara. Diambillah bara, langsung dimakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi mohon maaf, Nabi Musa itu dan tidak mengurangi derajatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu ngomongnya agak pelat. Gara-gara makan bara ini. Sadel apa? Ya, sadel gitu, pelat. Ngomongnya kurang. Makanya ketika Nabi Musa itu dakwah, yang berdakwah ini saudaranya Harun. Seperti itu. Nah, ini kata ulama menjadi ukuran anak tamyiz. Sudah bisa membedakan mana bara api dan mana kurma. Anak kalau sudah bisa membedakan ini mana bara api mana kurma, berarti itu anak sudah tamyiz. Iya. Tapi tadi ditambah lagi syarat yang selanjutnya sudah bisa bedakan mana kanan mana kiri, diajak ngomong sudah paham. Ini anak ini tamyiz. Anak seperti itu dia wudhu sah wudhunya. Kalau tidak mengurangi rasa hormat, Gus, tidak maksud menyela, Gus. Nggak apa-apa karena Ustadz malam ini moderator, jadi kan yang membawa acara malam hari ini. Moderator kan tugasnya seperti itu. Iya. Kalau tamyiz itu biasa mungkin ada jamaah, Ustadz, Gus, patokan tamyiz ini usia berapa tahun atau memang kita dapat perkirakan seperti itu saja atau bagaimana? Iya. Masalah tamyiz ini dia tidak melihat faktor usia umur anak tersebut. Tapi dia jika sudah bisa tadi mengerjakan sudah bisa membedakan mana kanan mana kiri, itu sudah bisa dikatakan tamyiz seperti itu. Jadi tidak harus menunggu umurnya harus sekian atau sekian. Umur 4 tahun udah dia bisa bedakan kanan dan ngomong, dia wudhu anak seperti itu sah. Berarti sah. Karena kan pasti kalau kita ajak ngomong dia, kita ajarkan wudhu kan dia paham gitu loh. Dari cuci muka gimana gitu. Masya Allah, iya. Biasa di RA, di TK diajarin ambil air wudhu. Masya Allah. Itu syarat yang kedua. Sekarang masuk syarat yang ketiga. Syarat wudhu adalah an-naqai anil haid wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Gitu. Jadi orang haid kok wudhu, ya nggak sah wudhunya karena syaratnya harus nggak haid, nggak nifas. Bahkan dia sengaja untuk berwudhu haram bisa jadinya tuh. Berbicara masalah haid, apa sih haid itu? Kan banyak ibu-ibu di rumah ini paling cuma tahu namanya aja haid, tapi nggak tahu definisinya haid itu apa. Karena di syariat haid itu diberikan penjelasan di masalah haid. Ini Ustadz mumpung masih ingat, ini Gus, minta maaf Gus. Biasa ibu-ibu kan suka cantik alami. Nah, ini khawatirnya nanti mereka pingin ambil air wudhu biar menarik lebih lama, cantik alami. Tapi mereka dalam keadaan haid dan
nifas ya. Ya, nifas. Ketika mereka ngambil, padahal mereka dalam keadaan begitu, berarti tidak boleh dong itu. Ya, Gus? tidak boleh. Oh, tidak Jadi boleh. niatnya nggak boleh wudu, niatnya cuma cuci muka biasa aja. Cuci muka biasa ya. Muka biasa aja, nggak Ya. boleh niatnya untuk berwudu. Siap Gus, terima kasih Gus. Haid itu secara bahasa adalah as-sailan, mengalir. Haid ini orang Arab itu haid sailan, kayak ngomong tuh air tuh ngalir gitu. Sailan. Sailan. Sampai di desa jadi selang. Selang. Ya. Mungkin ya sebenarnya serapan bahasa Arab gitu. Iya. Jadi Indonesia jadi selang. Selang ya. Iya. Sesuatu yang ngalir. Alir. Haid. Itu secara bahasanya. Kalau secara syariat, haid ini adalah damun sa'ilatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Sebuah darah yang keluar dari ujung rahimnya perempuan ala sabili sihat, tapi atas cara yang sehat. Karena perempuan kalau haid itu pasti sehat. Masya Allah. Dan ini tanda daripada wanita tersebut subur. Karena haidnya lancar. Makanya di bab nikah nanti di situ disebutkan kalau mau ngelamar boleh kita nanya kepada calon istri tersebut apakah haidnya lancar. Boleh. Boleh. Karena ini kalau dia ngomong lancar berarti wanita ini subur gitu. Masya Allah. Seperti itu. Tapi ya kalau nggak ditanya nggak apa-apa juga. Kayaknya malu juga ya saat nanya seperti itu. Nah, itu haid ya, darah yang keluar dari ujung rahimnya perempuan atas cara yang sehat. Makanya kalau wanita nggak haid itu berarti ada masalah di dalam kesehatannya. Gus ya. Ada haid, ada namanya istihadah. Ya. Istihadah ini darah yang keluar bukan dari ujung rahim perempuan, tapi sakit dia biasanya. Itu lawan daripada haid, ada namanya darah istihadah. Kalau darah haid nggak boleh sholat jelas. Iya. Kalau istihadah. Istihadah wajib sholat, dibersihkan. Berarti darah penyakit ini. Ya, darah penyakit. Cara membedakannya gimana? Gampang Ustaz. Iya. Cara membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Kalau darah haid ini kita laki-laki harus tahu juga ya, karena kan betul. mungkin kita punya anak perempuan, Betul. punya istri. Betul. Darah haid itu dia warnanya merah kehitaman. Iya. Merah kehitaman itu darah tuh haid. Iya. Berarti ini darah yang sehat, memang keluar dari ujung rahimnya perempuan. Tapi kalau darahnya itu merah muda Merah muda. atau kekuning-kuningan, itu darah istihadah. Bedanya di situ. Tapi Gus minta izin apa? Biasanya penyebabnya apa? Atau Penyebabnya karena penyakit yang namanya miom. miom ya. Iya. Penyakit rahim namanya miom. Ada lagi penyakit rahim yang biasanya timbul di rahim itu kista. Biasanya iya. seperti itu. Ada lagi namanya, ada 3 nama itu yang menyebabkan kenapa kok wanita itu bisa istihadah. Ya. Tapi kadang-kala juga tidak ada miom, tidak ada kista, keluar juga darah Keluar. seperti ini. Mungkin karena benturan Benturan. di dalam, atau mungkin disebabkan setelah kumpul daripada suaminya, Iya. keluar seperti itu. Tapi ini bukan darah haid, Iya. dia darah istihadah dan dia harus wajib sholat. Siap Gus, monggo Gus. Lanjutkan wan nifas, dia harus bersih daripada nifas. Apa itu nifas? Nifas itu adalah damun yakhruju akibal wiladah, darah yang keluar disebabkan wiladah, Melahirkan. setelah melahirkan keluar darah biasanya. Paling minimalnya dia keluar majatun itu sekejap. Nah, biasanya golibuh umumnya keluarnya itu 40 hari setelah melahirkan. Setelah melahirkan 40 hari. Darahnya pasti keluar. Aktsaruhu mentoknya keluar darahnya itu 60 hari. Gitu. Iya. Jadi kita ini harus tahu ukurannya. Biasanya 40 hari. Yang paling biasanya sih majatun. Kalau perempuan itu dia melahirkan dia subur, kuat, itu dia majatun ini sebentar aja. Enggak lama-lama. Iya. Tapi mungkin sih kalau ada robekan di situ, biasanya sampai 40 hari, 60 hari. Nah, itu namanya nifas. Orang yang haid nifas nggak boleh wudu. Maksudnya nggak sah wudunya. Iya. Syarat yang selanjutnya, syarat yang keempat adalah wa amma yamna'ul wusulal ma'ilal basyarah. Hendaknya tidak ada di atas kulit yang mencegah air. Ya, jadi tidak ada di atas kulit yang mencegah untuk sampainya air ke kulit. Contohnya apa? Baru cat. Tembok. Iya. Cat tembok gitu. Tato Tato enggak ya? Tato enggak ya? Tato sah wudunya. sah ya? Sah wudunya itu Sah ya? wudunya.
Karena ada Oh. keringanan daripada sebagian ulama keras. Iya. Karena tato zaman dulu beda dengan tato sekarang. Oh, iya iya. Tato sekarang kan sudah ngelekat ke kulit. Sudah melekati Ngelekat ke kulit. kulit. Kalau tato dulu itu Ah, ditanamnya tuh agak tebal, apa namanya? Tintanya tuh tebal. tebal. Oh. Kalau sekarang tuh anak namanya Menyatu. di kitab, salah satu kitab Baijuri. Oh, Nah, Baijuri. kitab Baijuri Iya. itu disebutkan orang yang bertato tetap sah wudunya. Iya iya. Jadi kata syariat ini tidak memperberatkan orang yang punya tato. Iya. Jadi nggak ada, jangan rasa minder bagi orang yang punya tato. Ah, Ada nih udah nggak bisa sholat, nggak diterima wudunya, enggak, wudunya tetap sah. tapi Gus tidak mengurangi rasa hormat Gus. Ah, ini yang punya tato, itu sudah disampaikan. Ah, jangan minder, tetap sah. Tetapi yang tidak ada, jangan diada-adakan ya. Itu salah juga ya. Masya Allah. Iya iya. Jadi tadi gambarnya seperti cat ya. Iya. Cat kayak ini, cat minyak apalagi. Ah. Cat minyak. Nah itu kena kan itu nggak bisa dibersihkan dulu. Iya iya. Apa ibu-ibu kutek kan? Ah, nanti. kutek. Kutek itu nggak mau itu mencegah sampainya air ke dalam. Kecuali ada beberapa kutek yang dia ini air tuh ngeresap ke dalam kulit. Laka. Ya, laka. Apa ya namanya tuh? Hena, kayak hena. Hena. gitu. Apa orang kadang bilang pancar juga. Pacar. Ya, pacar. Itu hena, itu masuk air ke dalam kulitnya. Iya. Apalagi yang mencegah? Oh, orang yang kalau pengecualiannya ada Ustaz. Iya. Orang yang pekerjaan di bengkel, Oh, tangannya iya. itu kan penuh oli. oli. Nah, itu gimana? hitam. Itu dimaafkan. Dimaafkan itu ya. Memang Karena- air nggak sampai, tapi dimaafkan. pekerjaannya. Karena pekerjaannya dia nggak Masya bisa. Allah. Tapi dia harus ikhtiar dulu, harus dibersihkan dulu. Iya. Harus dibersihkan dulu, adalah namanya ikhtiarnya itu untuk Iya. membersihkan. Sekiranya kalau tidak bersih, baru memang dimaafkan. Dimaafkan ya. Seperti Masya itu. Allah. Iya. Monggo. Syarat yang selanjutnya 1 2 3 4. Syarat yang kelima. Ya. Syarat yang kelima, wa alla yakuna ala udwin ma yughairul ma. Hendaknya di atas kulit tersebut tidak ada sesuatu yang sesuatu itu akan merubah air. Contohnya apa? Hand body. Oh, iya. Hand body kan kita tahu di sini kan air Ah. nyampe itu kan pasti kan air ngalir itu Ah. nggak ngangkat apa namanya hadasnya gitu. Karena kan air sabun ya. Contohnya mungkin sabun di sini. Nah kita pakai air ditutup niat untuk gimana nggak sah wudhunya. Karena air sabun bukan air mutlak gitu. Kalau ini Gus, misalnya ada jamaah nanya, Gus, bagaimana saya ini di tangan saya ini ada luka, terus pakai apa namanya, betadine terus di Ya. Jabiro. terus bagaimana saya Perban. mau perban ya, bagaimana saya ambil air wudhu ini Gus, bagaimana ya nanya? Nah ini tata caranya kita Ya. harus perhatikan aturan yang di dalam fikih ada namanya hukumul jabiro, hukum orang yang pakai perban di luka. Oh iya. Nah, itu gimana? Kan ini kan nggak bisa kan umpamanya kan basuhan, kemudian lukanya itu di anggota yang wajib diwudhui. Iya, Ya. itu dia itu. Gus. Lukanya diwajibkan, Ah. mungkin di badan, mungkin masalahnya nanti di bandi junubnya gimana? Iya, Nah, ini di sini lukanya, kemudian Iya. dipakai jabiro, dipakai perban. beban. Gimana wudhunya? Itu dibasuh yang sehat-sehatnya. Oh, siap-siap gitu. Wudhu seperti biasa. Eh, Kemudian Iya. yang terakhir setelah selesai wudhu itu Iya. kita ngelap muka kita, dilap Iya. kan. Kalau ngelap bekas wudhu itu kan makruh. Iya. Tapi ini nggak makruh. Oh, Dilap wudhu, wajah dengan Wajah. tangan. Iya. Kemudian tayamum untuk ini yang tidak terkena air tadi. Oh, iya. Bab tayamum kayaknya setelah ini ya kita Iya, bahas. Nah, itu tapi tayamum setelahnya kita insya Allah minggu depan kita bahas tayamum setelah ini. Tapi syarat aja ya. Syarat enggak? Ah, Iya kan ini kan. Iya. Tayamumnya itu kan cuma dua. Tayamum Iya, itu iya. kan cuma wajah. Wajah sama sama tangan. tangan. Iya, betul. Tata caranya Ah, gampang kalau dia dimulai dari wajah dulu. Iya. Ambil debu. Debu di mana ya? Debu. Di karpet nih pasti ada debu. Ambil satu kali. Niatnya nawa itu tayamum. Tayamum. Nawa itu tayamum. Di istibahati fardis sholat. Fardhi sholat. Nawa itu tayamum. Saya niat tayamum di istibaha untuk diperbolehkan pas sholat. As-sholat. Masya Allah. Nah, seperti itu. Kita butuh kita tayamum. Tayamum.
nggak perlu digosok-gosok ya. Ah. Hanya sekedar saja. Iya, iya. Hanya sekedar. 2 kali. 2 kali. Kemudian tangan. Nah, tangan ada tata caranya, Ustaz. Iya. Tata caranya seperti ini. Jadi gimana Nabi Muhammad itu tayamum? Kita ambil debu. Iya. Ini kan ada debu, ditahfif dulu. Oh, Ditahfif. Disedikitkan. Jangan nanti kita ambil Ah. debu kita kan nggak bisa. Jadi ini bahasa Takfif. disaring dulu ya, ya. di apa ya? Disedikitkan. Disedikitkan, Debunya. diringankan apa? Diringankan. Ah. Setelah mungkin sudah selesai ya. Kan tadi wajah sudah ya. Ah. 2 kali tangan. Gimana tata caranya? Ini tangan ini ditaruh di sini. Iya. Ini jangan yang di sini jangan lu terkena debu ya, Sat. Oh, Yang di sini jangan kena tangan, jangan dikenakan di tangan dulu. oh ya. Di sini. Kemudian kita apa namanya? Dorong ke bawah. Dorong ke bawah. Ingat ini belum kena juga. Oh, jempol belum. kena. Masih. Sampai di sini pergelangan ini ditutup. Oh, Karena kan Masya Allah. nanti dia bisa apa namanya? Ah. Dia akan meratakan yang bagian Iya, sini. Setelah di sini ditutup. Sampai di pergelangan Pergelangan baru tutup. ditutup. Ingat jempol masih belum kena. Ya, jempol masih belum Sampai kena. terus ke bawah Iya, sampai di siku. sampai situ. Tangan kanannya kita orang yang diputar. Putar. Ingat ini masih belum kena jempol. Nanti ulang dia jempol tuh ketemu di sini. Oh, Masya Allah. Ini Ah, sampai di sini kan ini kan belum kena ya. Itu mas. Mas, pas di pergelangan Pergelangan tangan dulu. ke bawah. Sampai di sini Ya, putar. putar. Nanti ini jempol dengan jempol ketemu. Jempol dengan jempol ketemu. Ya. Kiri juga dikiaskan seperti itu. Iya, iya. Di sini tutup Iya, ke bawah. ke bawah. Putar tangan kirinya. Iya. Ketemu di sini. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Ah, Itu untuk mentayamumi yang luka yang nggak kena air ini. yang Seperti itu. Oh, iya, iya. Dan kata ulama, mazhab Imam Syafi'i, sholatnya harus dikodok. Oh, Dia sholat kan, ah. sholatnya harus dikodok nanti. Tapi Imam Nawawi di dalam kitabnya beliau mengatakan nggak ada dikodok. Hada masyakko, kata beliau. Ini kesulitan orang nanti. Imam Nawawi yang ngomong. Biasanya Imam Nawawi ini Ustaz hadir di akhir beliau sebagai pahlawan. Beliau ngomong nggak apa, nggak Iya, jangan iya. dikodok kata beliau. Kasihan orang udah ada luka, Ah, sholat malah nggak nggak sah sholat kata beliau. Sudah ada ikhtiarnya. Iya, ikhtiar Imam Nawawi. Ah, Masya Allah. Seperti itu ya. Kalau misalnya ada luka, begitupun mandi junub, Ustaz. Iya, iya. Mandi junub mungkin ada luka di bagian sini. Nah, Ah. gimana? Kita basuh, kita mandi yang bagian sehat. Sehat. Terakhir kita tayamum untuk ini. Tayamum. Ya, Masya Allah. seperti itu. Masya Allah. Kita lanjutkan, Ustaz. Iya, monggo. Sudah sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin Bapak Imam. apa? Ya. Jadi tayamum itu digunakan untuk berapa waktu sholat? Nah, tayamum dia hanya untuk satu fardu saja. Satu fardu Nah, saja. berarti kalau kita mau sholat lagi harus tayamum lagi. Oh, berarti Kecuali so dapat air. Nah, Ah. jadi kecuali ini pembahasannya mentayamumi yang luka. Iya, Kalau iya. pembahasan tayamum lagi beda lagi nanti. Iya, iya. Nah, berarti gimana gambarannya kan tayamum itu hanya untuk satu fardu. Karena tayamum toharo do'ifah, bersuci yang lemah. Ah. Nah, gimana? Kita wudhu dulu seperti biasa. Hmm. Kemudian itu kan nggak dibasuh ya. Ah. Kita tayamum untuk itu terakhir. Ah. Nah, kemudian kan wudhu kita kan masih ada. Ah. Kita mau sholat lagi, apakah boleh? Dengan itu nggak boleh kita tayamum. Tayamum lagi. Tayamum lagi. Tapi Ah. nggak perlu wudhu, tinggal tayamum lagi. Wa ilmu bi fardiyatihi, syarat yang ketujuh ya. Iya. Syarat yang ketujuh, wa ilmu bi fardiyatihi, harus mengetahui fardu-fardunya wudhu. Masya Allah. Syarat loh. Syaratnya harus tahu. Fardu-fardunya berarti harus membedakan mana sunnah, mana fardu. Berarti yang Berarti kalau Ustaz, ada salah satu orang karena dia meyakini di sini nanti dikatakan wa alla ya'taqid, di syarat selanjutnya dikuatkan lagi, hendaknya dia tidak meyakini fardun min furudihi sunnah. Fardu itu sunnah. Dia ngomong wajah ini kan wajib. Oh, enggak, wajah ini sunnah. Enggak salah. betul. Jadi dia meyakini wajah ini kan wajib. Wajib, Dia ngomong, wajib. Dia ngomong oh, ini sunnah kok. Bahkan dia mengatakan wudhu itu sunnah kok. Enggak sah wudhu orang seperti itu. Betul. Tapi orang awam gimana Ustaz?
Anak tahu di wudhu itu ada fardu, ada sunnah, tapi anak nggak tahu pasnya di mana. Nah, ini Iya. kata Ibnu Hajar hilaf dengan Imam Romli. Kata Ibnu Ah. Hajar, kalau orang awam nggak apa-apa, Oh, orang awam tidak nggak apa-apa apa-apa. sah. Sah. Ya, karena memang tepat-tepatnya itu dia nggak tahu ya Nggak, gimana ya, iya, iya. apakah wajah ini sunnah, wajib dia Iya. nggak tahu. Tapi dia, anak tahu di dalamnya ada wajib, ada sunnah, tapi anak nggak bisa membedakannya loh. Ah, Di mana tempatnya? Kalau orang awam kalau orang awam apa namanya, wudhunya sah. sah. Tapi kalau seorang itu alim, seorang ustaz, Imam. nggak tahu, imam, Dia Nggak tahu sah kalau wudhunya. bikin-bikin aja. nggak sah wudhunya. Nggak sah. Dia seorang ustaz, seorang yang alim, Ah. imam, jiung, pegawai Ah. syar'i, tapi nggak bisa membedakan mana Iya. fardu wudhu, mana Mana sunnah wudhu. sunnahnya? Iya kan? Nggak sah wudhunya. Iya, iya. Ada iya. dikatakan di dalam kitab Safinatun Najah. Najah, seperti itu. Iya. Nah itu, jadi kemarin kan sudah kita bahas apa namanya fardu-fardunya ya. Yang Iya. pertama itu niat, Iya. yang kedua wajah, Wajah. kemudian tarik tangan sampai ke siku, kepala, Atau rambut. kepala atau rambut, kemudian Ya. kaki, Kaki. kelima dan yang keenam terakhir tertib. Tertib. Sisanya itu berarti sunnah. Sudah. Ya. Iya. Oh, berarti sesuai dengan Al-Qur'an surat apa Iya, itu ya? surat Iya. Al-Maidah ayat 6. Ah, iya itu. Wamsahu wujuhakum Tuh. wa aydiyakum Tuh. wa biruusikum Iya. wa aydiyakum bilal marafiq wa biruusikum wa arjulakum. Ilal Ka'bayn. Ilal Ka'bayn. Iya, pas berarti itu ya. Sesuai itu karena Imam Sesuai Syafi'i itu. ngambil dari situ. Masya Allah. Kalimat wa biruusikum, nah di Ya. situ empat mazhab apa namanya? khilaf. Mereka mengatakan wa biruusikum, wa bi ba-nya di situ. Kata Imam Malik, ba di sini dilkul semua kepala. Oh. Makanya pada Imam Malik kepala semua tuh wajib Semua. semuanya. Imam Syafi'i ngomong, "Kak, ba-nya di sini kata beliau ditabi'in sebagian." Sebagian aja. Bukan ba lil kul di situ, bayangkan Ya. ada di huruf ba-nya sebenarnya banyak tafsirnya. Masya Allah. Nah, di situ letak khilafnya mereka karena masing-masing punya Ah, manzor, punya pandangan Pandangan. mengenai dalil. Jadi kita jangan mensalahkan Imam Malik semua, Imam Syafi'i. Ini Sebagian. potong ini Gus minta maaf. Berarti ini pentingnya untuk menguasai ilmu alat ya. Jadi bagi apa jamaah atau hadirin itu hal-hal begini para ulama dengan huruf B saja itu Huruf ba gitu. huruf ba ini pandangannya berbeda. Apalagi yang baru mengetahui lewat YouTube atau penggalan-penggalan dari mendengarkan sudah langsung mengambil keputusan dalam pemikiran sendiri. Iya. Nah ini Gus ya, ini yang perlu. Aneh ya. Iya, iya silakan Gus. Orang Iya. awam kata ulama itu nggak boleh dia nanya dalil. Iya. Ada orang awam. Awam disebutkan di kitab Ah, usul fikih, orang awam lah ya ila dalil. Orang awam tuh nggak butuh dalil. iya. Nah iya, sekarang iya. aneh, orang awam nanya dalil. Nanya dalil. Kan dalil ini apa sih? Dalil ini pemikirannya ulama untuk menuju ke hukum. Iya, iya, Ah. iya. Kalau misalnya nanya dalil minimal ya dia harus hafal Quran, Hafalan hafal Quran. 1 juta hadis, Ah, Bayangkan Masya hadis. Allah. baru bisa apa namanya? Ah. Imam Syafi'i itu nggak jadi langsung, oh enggak. Ah, Umur 7 tahun udah hafal Quran 7 tahun. ah. Kita 7 tahun itu sama. Dan anehnya mereka mengatakan enggak kok saya sama Imam Syafi'i itu sama. Padahal beda. Imam Syafi'i itu pintar, ente bodoh. Iya. Allah ya Rabb. Nah ini mereka Masya Allah para imam kita, imam mujtahid, sampai di masalah bab pun mereka beda pendapat. Dapat, Masya Allah. Jadi itu ya, wa'ala ya'takid fardun, tidak boleh meyakini fardu itu sunnah di dalam itu. Dia meyakini gak sah untuknya. Wal ma'u tuhur, hendaknya air tersebut suci. Kemarin sudah kita bahas air suci itu ada 7, Iya. ada 3 di bumi, 4 di bumi, 3 di langit. Iya. Ada 7. Ma'un nahri, air sungai, mata air sumur, Air laut. air laut 4. Ya. Kalau yang di langit ada 3, air hujan, air salju, sama embun. Nah, itu. 7 airnya air mutlak, itu 7 air itu suci untuk kita wudhu di situ. Laut kita kan laut kan Ah, wudhu di laut sah. Waduhulil waktu wal mualah lidaimil hadas. Syarat yang terakhir kan ada 10 syaratnya. Syarat yang terakhir yang kedua yang terakhir ini ke 9 sama ke 10, duhulil waktu harus masuk waktu dulu. iya. Wal mualah dan berkesinambungan. Ah, Nggak boleh apa namanya ada jeda yang panjang di antara wudhunya. Iya. Harus masuk waktu dulu baru dia wudhu.
Ini bagi siapa? Lidah imil hadas, orang yang selalu keluar kencing. Keluar kencing. Apa ya nama penyakitnya? Beser. Oh iya, Orang iya, yang iya. beser, dikit-dikit, Dikit-dikit buang air kecil. dikit-dikit selalu keluar. Pokoknya apa namanya? Kencingnya. Apa namanya itu ya? Oh, Binutato, kalau orang Mongondo kan binutato. Bahasa Mongondonya. Bahasa bahasa Arabnya daimil hadas, orang yang senantiasa hadas. Ada. Nah, bagi mereka itu tambah lagi dengan dua syarat ini. Masuk waktu dulu, baru wudu. Yang kedua harus berkesinambungan. Berkesinambungan ini nggak boleh dia cuci muka, diam sebentar, baru tangan. Karena kalau syarat wudhu kan tidak disyaratkan bagi orang yang normal, itu tidak disyaratkan harus mualah. Iya. Jadi dia boleh wudhu, contoh dia wudhu cuci muka di sini, keluar cuci muka di korot, cuci tangan di korot. Jadi dia ke semesti samping itu tangan, kemudian nanti di bawah lain kepala, nanti di molino kaki. Gimana sah? Bagi orang yang normal. Tapi bagi orang yang daimul hadas, dia harus masuk waktu dan berkesinambungan, tidak boleh ada jeda-jeda di situ. Kalau Seperti ini. oh ini mumpung ingat ini, Gus. Biasanya misalnya begini Gus, satu tempat, satu area, di situ dia ambil air wudhu. Sudah ambil air wudhu, baru sampai tangan airnya habis. Dia lari, kebetulan keran yang paling bawah itu masih kali dia lari ke bawah, dia lanjut. Dia lanjut. Boleh nggak seperti itu atau mulai dari Dia mana? harus seperti itu. Harus seperti Dia itu. harus seperti itu. Karena kan di orang yang normal tidak disyaratkan muala ini. Oh, Muala berkesinambungan ini iya, bagi iya. orang yang beser. Iya. Kalau dia ulang lagi dari awal, Awal. dia menyalakan fardu keenam daripada wudhu, yaitu tertib. Oh. Kan tertib itu hendaknya dari wajah dulu baru ke Iya, tangan, iya. ke tangan, kepala. Nah kalau dia ulang lagi, dia menyalakan tertib, baru dia nggak sah. Ini penting ini. Berarti dalam satu lingkungan misalnya ambil air wudhu, terus tiba-tiba air mati. Iya. Dia lari ke sana. Tidak perlu mengulangi lagi wudhunya, tinggal melanjutkan wudhu. Tadi misalnya sampai tangan, berarti giliran rambut atau kepala ini dan seterusnya. Ini penting ya Gus ya. Penting ya harus Iya. diketahui. Karena al-fikih, ilmu fikih itu al-fahmu. Arti daripada fikih, al-fahmu, memahami. Memahami apa? Memahami syariat yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Nah itu kita harus pahami ya. Kita harus ya mulai dari toharo seperti ini. Iya. Cara berwudu, hukum belajar ilmu itu wajib sunnahnya. Tapi ada satu yang diwajibkan oleh Allah, nggak ada sunnahnya. Nuntut ilmu. Betul. Iya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi bagi kita orang zaman sekarang ini enak bisa di channel YouTube, bisa di Facebook, bisa di mana semuanya live kita streaming. buka Ustadz Adi Hidayat, Adi Hidayat. Ustadz Subhan, Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad, ketemu semua. Jadi ibaratnya nggak ada lagi namanya jahil ma'zur. Iya. Jahil ma'zur itu orang yang bodoh diuzurkan. Orang yang bodoh diuzurkan ini dia nggak apa-apa nggak sholat, Iya. nggak apa-apa nggak puasa karena memang dia jahil ma'zur yang jauh daripada kehidupan Islam, yang tidak terjangkau oleh ulama sampai ke tempatnya. Orang seperti ini namanya jahil ma'zur, tidak apa-apa mereka untuk sholat. Tapi untuk zaman sekarang saya rasa udah nggak ada. Nggak ada. Di Mana kita tinggal. Ditambah lagi syaratnya mungkin yang ketiga nggak ada pulsa, Nggak ada paket. pulsa. Seperti itu. Iya. Jadi ayo kita menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, usia manapun, mau muda, mau tua, nggak ada batasan di dalam menuntut ilmu. Dan insya Allah tempat ini khususnya PCNU selalu insya Allah Iya. sharing ilmu. Di sini kami tidak ada rasa untuk menggurui, tidak. Tapi saya di sini dan Ustadz hanya sebagai penyambung lidah. Iya. Penyambung lidah tentang apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, para ulama kita kepada hadirin sekalian yang dan juga kita yang berada di sini. Nah, itu Ustadz 10 daripada syurutul wudu. Nah, setelah kita bahas di sini dan 2 yang terakhir bagi daimul hadas. Sampai sini mungkin Ustadz jelas, ada yang perlu ditambahkan lagi, kita kembalikan kepada moderator kita. Bismillah. Ya. Terima kasih Gus, luar biasa Gus. Alhamdulillah. Saya secara pribadi sangat yakin bahwa kita sudah mendapat tambahan ilmu dari beliau, dari Gus Nafi. Dan mungkin sebelum ditutup ada yang hadir pada malam hari ini yang ingin bertanya. Mas Jamal, Pak Fadila,
Pas. Pas. Ini siapa? Gifar. Diva? Gifar. Gifar? Ya. Ya, gimana? Sudah. Pak Imam? Wih, Baik. Ada. Baik. Terima kasih Gus. Semoga Gus Nafi Mamonto dianugerahkan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya yang tentunya bermanfaat bagi umat dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita yang hadir pada malam hari ini. Jadi demikian 10 syarat wudhu yang tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, terutama di Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU Kota-Kota Mobagu pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل